Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dari channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum, channel yang kita banggakan, channel yang kita cintai bersama. Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa channel SHMH memiliki visi turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya supaya kita seluruhnya warga negara Kesatuan Republik Indonesia cerdas dan paham tentang kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari 2026. Misinya yaitu mereview KUHP, ya ditambah beberapa lah saya tentang pengalaman, tentang pengetahuan, hal-hal yang pernah terjadi dan pas kejadian itu masuk pada pasal KUHP baru. Kita masuk ke video yang ke-147. Kita akan membahas tindak pidana perusakan bangunan, yaitu paragraf 1, bangunan listrik. Diatur di dalam pasal 319 KUHP baru yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik, atau mengakibatkan fungsi bangunan listrik tersebut terganggu, atau menggagalkan, atau mempersulit usaha penyelamatan atau perbaikan bangunan tersebut, dipidana dengan huruf A, pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5, 500 juta ini, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum. B. Pidana penjara paling lama 7 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi orang atau barang. C. Pidana penjara paling lama 9 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. D. Pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Oke, yang perlu dicermati pada pasal ini adalah bangunan listrik. Bangunan listrik ini adalah mulai dari pembangkit listrik sampai dengan alat pengukur yang ada di rumah-rumah ini, tiang di pembangkit listrik, kabel-kabel besar, anim itu, kabel-kabel kecil, entah yang di udara atau yang di bawah tanah, sampai ke instalasi ke rumah-rumah itu termasuk kWh meternya itu adalah bangunan listrik. Nah, pasal yang dihukum di sini adalah merusak. Merusak ya jelas, rusak lah, yang misalnya nggak usah berpikir jauh-jauh, misalnya kita yang instalasi sering kita lihat aja lah, kabel listrik di pinggir jalan kan ada trafo itu, ada trafo. Nah, katakanlah merusak trafo listriknya, bagaimanapun caranya, bisa dilempar, bisa di konsleting, atau bisa di apa itu ya, kalau di bahasa Jawanya itu disegrek gitu loh, diambil pakai tiang itu biar lepas talinya atau trafonya biar lepas jatuh gitu kan. Itu yang namanya merusak. Menghancurkan ya katakanlah trafonya itu kasih bahan peledak atau hingga meledak kan hancur. Atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik, ya sedemikian rupa sehingga rusak. Ini membuat tidak dapat dipakai ini hampir sama dengan merusak ya. Cuman kalau merusak itu ya kondisinya rusak, namun posisinya ini
dapat diperbaiki kembali. Kalau yang dimaksud tidak dapat dipakai, itu ya rusak tapi sudah tidak, kadarnya itu lebih parah, jadi sudah tidak bisa diperbaiki lagi, harus diganti. Itu namanya membuat tidak dapat dipakai. Mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu. Ya terganggu itu berarti yang harusnya lancar, tidak konslet, jadi konslet. Jadi katakanlah iseng-iseng kasih kawat satu di kabel plus yang satu di kabel plus yang satunya lagi. Jadi kalau konduktor ini kena angin, tank konslet. Kalau nggak kena angin, nyala. Jadi itu yang namanya terganggu, sehingga aliran listriknya terganggu. Itu contoh ya, contoh. Kemudian yang dihukum dalam pasal ini menggagalkan atau mempersulit usaha penyelamatan atau usaha perbaikan bangunan tersebut. Usaha penyelamatan atau usaha perbaikan tersebut berarti contoh, kalau di tempat saya ini kan pegunungan. Pegunungan kadang tiang listrik itu di pinggir tebing. Mungkin listriknya ini entah roboh atau doyong. Nah, ini kan akan diperbaiki nih oleh pihak perusahaan listrik negara ini. Nah, pada saat akan memperbaiki itu digagalkan. Digagalkan bisa jadi posisinya seperti ini, tidak boleh ditancapkan tiangnya di situ lagi. Contoh gitu ya. Contoh, atau dipersulit, yang semestinya cepat pengerjaannya dalam 3 jam harus selesai, harus nyala, karena yang di seberang sana listriknya pada mati, sehingga pelayanan terhadap publik atau pelayanan listrik terhadap masyarakat terganggu. Ini menjadi 3 hari, katakanlah seperti itu. Nah, yang akan saya sampaikan di sini beberapa, silahkan saat ini dengan cek itu di pemberitaan, adanya beberapa protes-protes ya, atau bukan protes, atau keluhan juga, karena ternyata memindah listrik dari tiang listrik itu harus membayar. PLN harus mengatakan harus membayar dengan alasan pembiayaan teknis dan sebagainya. Di satu sisi lain, loh itu kan di tanah saya. Di tanah saya sendiri, di SHM saya sendiri. Padahal kamu PLN memakai tanah saya sudah sekian puluh tahun dan tidak membayar, ya kan? Kalau tiang-tiang listrik yang di tanah pekarangan-pekarangan masyarakat kan memang tidak membayar. Nah, tapi pada saat mau dipindahkan masih ditarik biaya. Nah, ini masyarakat ini mengeluh. Kemudian yang PLN, oh ya oke, saya pindahkan, tapi biayanya you yang tanggung kan gitu. Nah, ini masih menjadi perdebatan, belum ketemu. Nah, ini apakah kejadian yang meminta seperti itu, andaikan itu nanti roboh dengan sendirinya dan tidak boleh lagi ditancapkan di situ, di tempat itu tiang listriknya, apakah ini yang termasuk mengganggu atau menggagalkan atau mempersulit usaha perbaikan bangunan tersebut? Karena masing-masing kan mengklaim punya hak nih untuk kejadian itu, ya kan? Tapi saya belum ada contoh kasus ya. Untuk kasus-kasus yang seperti ini, saya belum pernah tahu apakah itu masuk ke pidana atau tidak. Soalnya begini, bukan posisi masih berdiri yang dimaksud di pasal ini, tapi menggagalkan atau mempersulit usaha penyelamatan atau perbaikan. Jadi yang tiang itu harus rusak dulu, harus roboh dulu. Roboh dulu, mau dipasang lagi, digagalkan atau dipersulit atau diganggu. Roboh dulu. Tapi yang saya contohkan tadi kan ya sebuah contoh, andaikan tiang itu roboh, mau dipasang lagi tidak boleh dan suruh pindah ke tempat yang lain, apakah itu termasuk yang masuk dalam pasal ini? Itu pertanyaan. Saya tidak berharap akan ada kasus ya, namun ini harus menunggu praktek. Namun
Kalau yang gede-gede dialiri listrik, contoh Anim itu ya, Anim yang melalui wilayah Kulon Progo itu ada di hampir di pantai itu. Jadi dari Jawa Barat itu kan Animnya sampai ke mungkin ke Jawa Timur, saya tidak tahu tepatnya mana. Itu memang mendapatkan ganti rugi dan kompensasi. Maksudnya ganti rugi itu tanah yang tempat didirikan Anim itu dibeli, dibayar oleh pemerintah. Dan kemudian kalau ada yang melewati kampung, kan nggak boleh ada pohon yang tinggi-tinggi, dan itu mendapatkan kompensasi juga. Waktu sebelum pembuatan, setelah itu lancar baru dibuat ada itu. Apakah tiang-tiang listrik yang kecil-kecil, yang satu tiang aja itu yang pakai beton atau pakai besi, itu adalah wajib mengganti rugi atau tidak? Saya belum tahu itu untuk aturan yang sebenarnya seperti apa. Tapi faktanya ada tiang listrik yang besar itu memberikan ganti rugi, tapi yang tiang kecil itu tidak memberikan ganti rugi. Kita coba ini agak bersabar, ya bukan berharap sebetulnya, namun kan harus dipraktekkan. Ya siapa tahu nanti ada praktek sehingga ada putusan dari pengadilan terkait sengketa-sengketa tiang listrik ini, sehingga bisa menjadi jurisprudensi ke depannya. Apakah itu yang harus seperti apa penanganan kasusnya untuk hal-hal yang mau dipindah tidak boleh. Tapi kalau yang masalah mengganggu perbaikan itu mudah. Tapi kalau yang minta dipindah itulah yang apakah itu ada pidananya, apa masuk ke pasal 319 ini atau tidak, atau masuk ke ranah hukum keperdataan. Nah, ini kita menunggu dari pelaksanaan hukum itu. Kalau tentang ancaman hukuman 12 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun ini mudah karena itu tergantung dari akibat yang ditimbulkan. Tapi yang paling penting adalah unsur-unsur dalam pasal 319 KUHP baru ini, yang diantaranya adalah yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Lanjut ke pasal 320. Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bangunan listrik rusak, hancur, tidak dapat dipakai lagi, tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit, dipidana dengan 6 bulan dan pidana denda paling banyak kategori 3. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang. Ini tentang kalau karena kelalaiannya, karena kealpaannya. Kalau yang pasal 319 itu karena melawan hukum. Kemudian pidana paling lama 3 tahun atau denda pidana paling banyak kategori 4 jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Ada salah mohon dimaafkan, semoga bermanfaat, dan simak terus video SHMH dari awal sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Mohon kesediaan untuk subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendukung channel SHMH ini. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.